Halo, selamat sore teman-teman semua. Ada yang dari Indonesia bagian timur dan juga dari bagian tengah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk diskusi singkat kita hari ini. Sebelum kita masuk ke inti diskusi soal core values ASN, izinkan saya membacakan ringkasan kasus yang sedang viral yang menimpa rekan institusi kita di BPN Wajo, agar kita bisa punya gambaran utuh tentang berita yang kita bahas. Jadi ceritanya begini, saya share screen dulu teman-teman. Oke, bisa kelihatan? Cek. Tentunya bisa. Oke, Bisa, Kak. jadi begini. Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Wajo melakukan protes keras terhadap BPN Wajo. Poin utamanya ada dua, dugaan pungli dan lambatnya sertifikat. Warga mengeluh pengurusan sertifikat memakan waktu lebih dari setahun. Padahal aturan maksimalnya itu cuma 97 hari. Lebih parah lagi nih, ada dugaan pungli di mana warga diminta bayar 4 juta. Padahal di aplikasi resmi Sentuh Tanahku, tagihannya itu cuma 228.000. Akibatnya, HMI mendesak aparat penegak hukum turun tangan dan meminta kepala kantor BPN Wajo supaya dicopot. Nah, rekan-rekan, ini kasus serius sekali loh. Waduh, itu selisihnya jauh sekali, Kakak Cynthia. Dari 200 ribuan jadi 4 juta. Waduh, terima kasih ya ringkasannya. Ini benar-benar jadi lampu kuning buat kita semua. Izin masuk, Mbak Cynthia. Mendengar ringkasan tadi, saya langsung teringat core value kita yang pertama yaitu kompeten. Di situ kan kuncinya adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ya, silakan nih Mas Mahendra. Bagaimana pandangan kalau dari Halmahera Utara? Oke, baik, begini. Kompetensi seorang ASN BPN itu ukurannya jelas. Regulasi di berita disebut Perka BPN nomor 1 tahun 2010, standar waktunya 97 hari. Kalau sampai molor jadi setahun, setuju tidak kalau saya bilang ada kegagalan kompetensi manajerial dan teknis di sana? Kita digaji untuk ahli di bidang pertanahan. Kalau lambat tanpa alasan jelas, berarti kita tidak kompeten menjalankan SOP. Sepakat Bang Mahendra. Saya tambahkan sedikit ya soal kompeten. Dari sisi penguasaan teknologi. Tadi Kakak Cynthia sebut di aplikasi Sentuh Tanahku biayanya jelas murah. Artinya sistem transparansi sudah dibangun oleh pusat. Kalau petugas di lapangan tidak menggunakan itu atau malah menyembunyikan fakta demi keuntungan pribadi, itu namanya penyalahgunaan kompetensi. ASN kompeten harusnya mengedukasi warga. Pak, Bu, cek di aplikasi ya, biayanya cuma segini. Bukan malah memanfaatkan ketidaktahuan warga. Betul sekali, Mas Rinal. Jadi kompeten itu juga berarti helping others to learn. Harusnya kita diajari warga pakai aplikasi, bukan malah mengakali. Iya teman-teman, kalau boleh saya geser sedikit ke nilai harmonis. Kasus di Wajo ini menurut saya sangat melukai nilai tersebut. Definisi harmonis kan saling peduli dan menghargai perbedaan. Di mana letak kepeduliannya kalau warga dipersulit sampai berbulan-bulan? Iya, Mbak Lita. Saya di Lombok Barat juga merinding bacanya. Harmonis itu bukan cuma kita senyum sama teman sebelah meja, tapi bagaimana kita menjaga kondusivitas dengan eksternal, yaitu masyarakat. Tepat, Mas Malik. Ketika ada warga yang harus bayar jutaan rupiah, padahal mereka mungkin ekonominya pas-pasan. Itu kita sedang menciptakan kesenjangan dan konflik sosial. HMI sampai demo itu bukti nyata bahwa hubungan antara BPN Wajo dan masyarakat sudah tidak harmonis, kepercayaan publik runtuh. Betul, lingkungan kerja yang harmonis itu mustahil tercipta kalau di dalamnya ada praktik tidak jujur. Pungli itu racun bagi keharmonisan. Bayangkan perasaan warga yang merasa diperas. Mereka pasti akan bicara untuk tentang BPN ke tetangganya, ke saudaranya, atau ke kerabat-kerabatnya. Akhirnya, stigma negatif meluas. Kita yang kerja secara profesional dan benar ini, dikatakan pun jadi kena getahnya. Itu bikin saya sedih sebenarnya. Wah, memang diskusinya sangat tajam sekali ya teman-teman. Jadi, bisa kita simpulkan ya, kasus Wajo ini adalah efek domino. Ketika kita tidak kompeten atau lambat dan tidak sesuai dengan SOP, masyarakat bisa kecewa. Belum lagi ditambah perilaku tidak berintegritas atau pungli yang otomatis menghancurkan nilai harmonis, sehingga kepedulian dan hubungan baik dengan publik itu bisa jadi berantakan. Betul itu. Jadi pesan buat kita di Bima, khususnya saya dan rekan-rekan di kantor Bima, dan juga teman-teman semua, jangan sampai kita jadi pemicu ketidakharmonisan di daerah masing-masing hanya karena kita malas belajar dan tergiur oleh uang pelicin. Siap, mari kita buktikan kalau ASN BPN di wilayah kita benar-benar kompeten dan mampu menjaga harmoni. Oke, baik. Terima kasih ya rekan-rekan semua. Kak- Bang Rinal, Kak Rita, Bang Mahendra, dan Bang Malik atas waktunya. Mari kita kembali bertugas dan jadikan berita ini sebagai pelajaran berharga. Selamat sore semua. Selamat sore, Selamat sore, Sore, semangat! semangat! semangat.